Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua, amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Untuk KD-nya yaitu IPS KD 3.8 dan SPDB KD 3.1 untuk pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan mengamati gambar tentang proses pembuatan sarung Samarinda, siswa mampu menyebutkan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar tentang proses pembuatan sarung Samarinda, siswa mampu menyajikan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga dan keempat adalah tujuan pembelajaran matematika. Yang kelima, setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan percaya diri. Yang keenam, setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu memberikan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan percaya diri. Ya, itulah tujuan pembelajaran 5 untuk pagi hari ini. Kalian simak dan siapkan buku paketnya. Mari kita belajar bersama-sama. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Yuk kita amati proses pembuatan kain dan baju pada gambar yang ada di bawahnya. Ya, di situ proses dari awal hingga menjadi kain dan baju. Kalian amati dengan teliti proses pembuatan kain dan baju. Kemudian setelah itu kalian supaya menjawab pertanyaan yang ada di lembar berikutnya, yaitu 1 sampai dengan nomor 3. Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai prosesnya sangat panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Selanjutnya untuk pembelajaran 6, KD-nya yaitu Bahasa Indonesia 3.5 dan PPKN KD 3.1. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca teks tupai dan ikan gabus, siswa mampu menilai komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca teks tupai dan ikan gabus, siswa mampu menyajikan penilaian komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca tupai dan ikan gabus, siswa mampu membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca tupai dan ikan gabus, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Untuk yang kelima dan yang keenam yaitu tujuan pembelajaran PJOK.
Apakah kamu masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ya, ayo temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Ya, sebelumnya di pembelajaran keempat kalian sudah membaca tentang tupai dan ikan gabus. Silahkan baca kembali cerita tentang tupai dan ikan gabus. Kemudian tuliskanlah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut dan berilah komentar tentang pesan moral yang ditulis. Yang kedua, pesan moral yang telah kamu tulis, berilah komentar tentang pesan moral tersebut. Kemudian, apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom yang ada di bawah ini. Kamu tulis sikap baik apa saja yang ada di bacaan tersebut dan sikap yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Tuliskan pada diagram berikut. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Itu contoh yang merupakan sikap baik, kemudian contoh yang bukan sikap baik. Kemudian ciri-ciri dari sikap yang baik bagaimana, kemudian ciri-ciri sikap yang kurang baik bagaimana, dan yang terakhir dibuat kesimpulannya. Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.